Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang berada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Dan terlebih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengundang kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami siap memuji-Mu. Kami siap mempermuliakan Engkau dan kiranya Roh Kudus hadir atas kami, memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kami, haleluya, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita sembah Yesus, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus ku sembah, haleluya. Yesus Tuhan, oh haleluya. Ku sembah-Mu dan ku sembah, haleluya, haleluya. Haleluya, amin, amin. Yesus. Hosanna in the highest.
Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap memuji nama Tuhan? Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dambah hadirmu, oh inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Ajar kami berdiam di hati-Mu Tuhan. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Amin. Di sana kau menanti Yesus untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ho bersama-sama. Ho, ku dambah hadir-Mu. Sekali lagi. Amin. Oh, inilah rinduku. Haleluya. Yesus, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, haleluya, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami berdiam lebih dekat bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Setelah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap.
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagi kami, Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati, Yesus Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, segenap hati kami bersyukur akan Engkau dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan menjadi satu dupa yang harum yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah perkenanan Tuhan terus ada pada kami sehingga kami semakin dikuduskan, semakin disempurnakan. Tuhan Yesus, kami ingin dengar firman Tuhan saat ini. Biarlah Engkau berfirman untuk setiap kami dimanapun kami berada, menerima ya Tuhan ibadah live streaming ini Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi nasihat bagi setiap kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan kelemahan ini. Urapan yang sama juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada menangkap siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, syukur kami naikkan kepadamu untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 tentang Sakyus. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang
di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya sangat tertarik dengan kisah Sakius, seorang pemungut cukai. Dikatakan dalam firman Tuhan, seorang yang kaya. Dia seorang kepala pemungut cukai. Saudara, tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ada sesuatu yang masih kurang, ada sesuatu kekosongan di dalam jiwanya. Saudara, ada sesuatu yang dia belum mendapatkan. Apa itu? Keselamatan, kehidupan kekal. Dia belum mendapatkan juru selamat, walaupun dia memiliki segala-galanya. Dia memiliki uang yang banyak, uang yang berlimpah, harta kekayaan melimpah, punya jabatan dan namanya sangat terkenal pada waktu itu. Tapi ada sesuatu yang belum dia dapatkan, yaitu keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata kekayaan yang melimpah, kedudukan dan sebagainya tidak dapat membuat orang menjadi bahagia. Jadi kekayaan, kedudukan, harta benda, apa yang kita miliki tidak dapat membuat kita menjadi bahagia. Dan juga kekayaan yang melimpah, harta kekayaan dunia tidak dapat menjamin kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Buktinya Sakius harus mencari Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kisah perjalanan sangat menarik yang kita telusuri sebentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang Sakius lakukan untuk mencari seorang juru selamat. Ada 3 poin yang Sakius lakukan. Bagaimana dia mencari sesuatu yang hilang, yang selama ini belum dia dapatkan, dengan usaha yang sangat keras. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Usaha yang pertama adalah Sakius ingin melihat Yesus. Saudara, ingin melihat Yesus, berusaha untuk melihat Yesus. Saudara, apakah Yesus itu? Saudara, satu usaha yang luar biasa yang Sakius lakukan adalah berusaha untuk melihat Yesus. Walaupun ada halangan, ada rintangan yang dialami oleh Sakius untuk berusaha melihat Yesus. Di situ ada kata usaha. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi bukan hanya sekedar ingin melihat Yesus, mencari Yesus, tapi ada usaha keras untuk melihat Yesus, memastikan bahwa dia ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah ada usaha keras untuk mencari, melihat Yesus, menemukan dia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun ada halangan. Yang pertama dari orang banyak. Saudara, ini halangan yang pertama. Seringkali orang banyak menjadi halangan. Kenapa kita tidak bisa mencari Tuhan, tidak bisa melihat Yesus? Karena halangannya orang banyak. Orang-orang di sekitar kita itu biasanya menjadi halangan kita untuk tidak bisa mencari Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang kedua, kondisi fisiknya, badannya pendek. Itu juga kadang-kadang bisa menjadi halangan untuk kita mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga Sakius terhalang untuk melihat Yesus karena badannya, fisiknya pendek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai fisik kita membuat kita lemah
untuk kita mencari Tuhan. Seringkali fisik, kondisi jasmani, kesehatan, ya saudara, itu bisa menjadi penghalang untuk kita mencari Tuhan. Tapi Sakeus tidak berhenti, tidak pernah menyerah. Dia berusaha untuk melihat Yesus walaupun ada halangan. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Yesus, mencari Yesus, pasti ada halangan, pasti ada tantangan yang menghadang kita. Tapi kita tidak boleh menyerah, sebab halangan itu pasti kita alami. Bagaimana orang yang mencari Tuhan, pasti ada hambatan, rintangan yang menghambat. Tapi Sakeus tidak pernah kendor semangatnya untuk mencari Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai Sakeus berlari mendahului orang banyak. Saudara, luar biasa. Dia bukan saja melihat Yesus, datang kepada Yesus, tapi dia berlari dengan begitu kencang. Ya, bahkan dikatakan dalam firman Allah, dia mendahului orang banyak. Saudara, walaupun badannya pendek, tetapi dia berlari dengan begitu kencang. Saudara, dia tahu kondisi fisiknya begitu lemah, tetapi karena semangat inilah dia ingin mencapai lebih. Saudara, dia ingin mendahului orang banyak. Dia tidak mau kalah dalam soal untuk mencari Tuhan. Saudara, jangan mau kalah dengan siapapun ya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita harus punya semangat untuk berlari. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 14. Dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, untuk mencapai panggilan surgawi harus ada usaha, berlari, tidak santai. Ya saudara, tidak lenggang-lenggang kangkung, ya saudara, tetapi ada usaha yang keras. Saudara, Sakeus berlari, saudara, mendahului orang-orang banyak. Saudara, firman Tuhan mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Artinya hidup kita, rohani kita harus kita pacu untuk berlari kepada panggilan surgawi. Jangan sampai kita tertinggal. Orang yang terdahulu bisa menjadi yang terbelakang. Orang yang terbelakang bisa menjadi terdahulu, karena hidup rohani kita sedang berkompetisi untuk mencari kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berlomba-lomba untuk mencapai garis finish. Dan jangan sampai terlambat, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita gagal menjadi orang percaya. Mari kita seperti Sakeus, walaupun tidak ada potensi untuk bertemu dengan Tuhan, walaupun badannya pendek, terhalang oleh orang banyak, tetapi dia ada usaha kerja keras. Dia berlari begitu luar biasa sampai dia menemukan Yesus yang ada di depannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hari-hari ini berlari kepada panggilan surgawi, karena kita yakin bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Saudara, ada usaha yang ketiga yang luar biasa, yang cukup mengagetkan kita. Dikatakan dalam ayat, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu tindakan yang luar biasa, yang ekstrim, yang dilakukan oleh Sakeus. Apa itu? Memanjat pohon. Sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim dilakukan oleh orang kaya mungkin. Kenapa dia memanjat pohon? Karena dia ingin bertemu dengan Yesus, dia ingin Tuhan, saudara, melihat dia. Dia ingin Tuhan itu memperhatikannya. Dia ingin memastikan bahwa Yesus yang dia lihat itu nanti suatu ketika akan menyapanya, akan memanggilnya, akan ke rumahnya. Ada suatu usaha yang sangat keras, pengorbanan,
Dari memanjat pohon ini bicara pengorbanan seorang yang bernama Sakius, orang yang kaya. Dia menanggalkan semua jubah atribut kekayaannya, labelnya sebagai seorang pemungut cukai. Itu ditanggalkan. Dan dia harus naik ke pohon ara. Untuk mendapatkan keselamatan memang harus bayar harga. Untuk mendapatkan juru selamat, mendapatkan hidup kekal, memang harus membayar harga yang sangat mahal. Mungkin itu harga diri, mungkin itu juga egonya, mungkin juga membayar dengan gengsinya, saudara. Sebagai orang yang kaya, yang dihormati, tapi dia harus memanjat pohon. Mungkin dilihat orang banyak, malu, orang kaya panjat pohon, tapi semua ditanggalkan. Jangan gengsi, saudara, untuk mencari Tuhan. Jangan gengsi, tanggalkan semua atribut-atribut kita yang menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Saudara, Sakius bayar harga. Saudara, untuk mencapai rohani yang tinggi harus bayar harga. Tidak mudah, mungkin kita diolok, mungkin kita harus dikucilkan. Kita harus mengalami tantangan, saudara, tetapi jangan pernah berhenti. Saudara, seperti Sakius, perjuangannya begitu luar biasa, begitu gigih, sampai dia naik pohon ara untuk menemukan juru selamat yang selama ini kekosongan dalam hidup ini yang belum dia dapatkan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kekasih jiwanya yang selama ini belum dapatkan, semua dia dapatkan. Sebabnya dia tidak pernah berhenti, terus berjuang sampai dia memanjat pohon ara itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pasti ada namanya respon dari Tuhan. Saya percaya usaha yang luar biasa. Dia berusaha untuk melihat Yesus, dia berlari untuk menemukan Yesus walaupun ada halangan. Dan kemudian yang ketiga, dia memanjat pohon ara itu. Pasti ada namanya respon dari Tuhan. Tidak mungkin tidak kalau kita berjuang, berusaha, saudara, untuk mendapatkan Tuhan. Saya percaya ada perhatian dari Tuhan, ada respon dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita baca ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan ayat ini, saudara. Yesus melihat ke atas, luar biasa. Yang pertama, Yesus melihat Sakius yang naik di pohon itu. Saudara, mungkin jarang ya, banyak karena terjadi kerumunan, banyak orang berbondong-bondong ingin ketemu dengan Tuhan, ingin disembuhkan. Tapi ada satu orang yang memanjat pohon, mungkin di luar perhatian Tuhan. Tapi saat itu Tuhan tahu ada seorang yang memanjat pohon. Dan Yesus melihat itu. Artinya apa? Saudara, kalau kita ada usaha, kalau kita berjuang, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ada perhatian dari Tuhan, ada respon dari Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh, asalkan kita taat mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, bukan kepada orang-orang fasik. Ingat saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mencari Dia. Seperti Sakius, mata Tuhan tertuju kepadanya dan dia berkata, dan dia memanggil namanya, Sakius, segeralah turun. Saudara, perhatikan, luar biasa. Sakius segera turun, padahal belum pernah Yesus bertemu dengan orang ini. Dia juga belum tahu namanya, dia belum tahu alamat rumahnya, dia belum tahu siapa dia. Tapi Tuhan tahu namanya. Luar biasa. Saudara, ketika kita memanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ada usaha untuk mencari Tuhan. Dia itu Allah yang mengenal nama kita. Coba kalau Bapak Ibu nama saudara disebut oleh orang yang gak dikenal, kaget bukan? Kaget bukan? Loh, kok tahu nama saya? Saudara, dari mana? Lah,
Saudara, menyebut nama itu sebuah perhatian. Menyebut nama itu sebuah penghargaan sesungguhnya. Kalau kita manggil orang jangan hey, hey gitu ya. Tapi sebut namanya. Itu perhatian. Ada perhatian, ada penghargaan. Saudara, demikian juga Yesus memanggil, "Hei Sakius, turun." Luar biasa. Percaya saudara bahwa Tuhan itu mengenal nama saudara. Amin. Dia mengenal domba-dombanya. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk setiap kita. Dalam Yohanes pasal 10, dia Allah yang mengenal domba-dombanya. Saya percaya Tuhan juga tahu dan mengenal nama kita masing-masing. Nama kita disebut. Bahkan nama kita tercantum, tertulis dalam buku kitab kehidupan Allah. Saudara, sebab itu bersyukurlah saudara. Allah kita itu Allah yang mengenal. Bukan sekedar Tuhan yang biasa, tapi dia Allah yang tahu mengenal kita. Yang kedua saudara, Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, luar biasa. "Hei Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Betapa senangnya saudara, orang seperti Yesus yang saat itu saudara dikagum oleh banyak orang. Kemudian dia mau mampir di rumah orang yang berdosa seperti Sakius, yang tidak pantas, yang tidak layak. Pantaskah saudara Allah, yaitu Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, itu ada dalam hidup kita? Seolah-olah Sakius gak pantas untuk menyambut Tuhan yang besar, yang kudus, Allah pencipta. Layakkah seorang Sakius, orang yang berdosa? Karena pemungut cukai adalah pekerjaan yang berdosa untuk orang-orang Yahudi, orang yang dibenci. Itu sebabnya orang-orang saat itu sangat membenci dia. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan orang lain, saudara, orang-orang Farisi sangat membenci kepada Sakius. Kenapa dia mau mampir di rumah orang berdosa? Nah, saudaraku yang dikasihi, ini sesuatu yang sangat menarik. Ini adalah anugerah. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, kalau Tuhan menyelamatkan kita orang berdosa, orang yang jahat, orang yang mungkin berdosa seperti Sakius, tapi Tuhan mau mampir di rumahnya. Itu adalah bicara tentang anugerah, kasih karunia Tuhan. Itu kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri, bahwa Tuhan mau mampir di rumah hidup kita. Tuhan mau bertakhta, berdiam diri dalam bait Allah, tubuh kita. Saudara, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa senangnya Sakius, saudara. Rasanya dia lebih sesuatu yang berharga. Mungkin lebih dari seorang presiden yang bertamu di rumahnya, seorang pejabat tinggi yang mampir di rumahnya. Mungkin lebih daripada itu, karena dia saudara didatang oleh seorang yang saudara yang luar biasa, yang selama dia cari-cari. Namanya adalah Tuhan Yesus. Saudara, bersyukurlah Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus mau hadir dalam hidupmu, dalam keluarga saudara, dalam keluargamu, dalam rumah tangga saudara. Sebab itu Tuhan sangat menghargai kita. Dia sangat kenal dengan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang sudah bertemu dengan Tuhan, saya percaya sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ada satu perubahan yang sangat drastis, ada perubahan yang sangat luar biasa. Ketika Sakius bertemu dengan Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa. Apa katanya? Di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada satu perubahan yang sangat radikal dalam pribadi Sakius. Saudara, dia mengatakan bahwa setengah dari milikku, dari harta kekayaanku, aku akan bagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang telah kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat.
orang yang telah dijamah hatinya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, saya percaya dalam hidupnya ada satu perubahan. Ada satu perubahan yang sangat luar biasa, bahwa harta kekayaan itu bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tapi Yesuslah segala-galanya. Saudara, itu sebabnya ada satu hal yang dia lakukan, membagi hartanya kepada orang-orang miskin. Kalau orang tidak dijamah Tuhan, mungkin tidak mampu, tidak bisa, dan tidak mau melakukan hal seperti ini. Mungkin dunia sesuatu yang konyol, sesuatu yang bodoh, uang dibagi-bagikan orang miskin, tapi tidak dengan Sakeus. Kalau orang dijamah Tuhan, maka harta, uang, kekayaan itu bukan segala-galanya. Kalau orang sudah dijamah Tuhan, Tuhan sudah mengalami jamahan Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kepastian hidup kekal dalam kerajaan surga, dan dia sebagai Tuhan sudah ada di dalam rumah hidup kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dia akan berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Seperti Sakeus, harta dan uang sekarang bukan segala-galanya, tetapi Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Bukan berhenti pada itu saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mampir di rumahnya, ada sesuatu pujian dari Tuhan. Ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan sudah ada di dalam rumah Sakeus. Apa itu kata Tuhan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa. Yesus berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Puji Tuhan saudara, telah terjadi keselamatan. Ini yang penting. Hari itu keluarga Sakeus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hari itu terjadi keselamatan di rumahnya. Itu yang membuat Sakeus membagikan harta kekayaannya, uangnya untuk orang-orang miskin, dan orang yang diperas selama ini dikembalikan 4 kali lipat, karena dia sudah menerima harta kekayaan surgawi yang melebihi harta dunia, yaitu apa? Yesus Kristus adalah harta yang terpendam, yang selama ini dicari-cari, yang selama ini dia dambakan, sekarang sudah ada di depannya. Dia sudah terima itu, sehingga harta kekayaan bukanlah segala-galanya. Dan Tuhan berkata hari ini terjadi keselamatan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi yang terutama dalam hidup saudara? Kalau belum, buka hatimu, percaya kepada Tuhan Yesus, terima dia, cari dia, lihat dia, usaha sampai Bapak Ibu berlari menemukan dia, lari kepada panggilan surgawi, panjat kalau perlu, tanggalkan semua kegengsian kita, tanggalkan semua coba-coba kekayaan kita, dan copot semuanya itu tuh. Dan kita harus datang kepada Tuhan, terima dia, dan semua apa yang menghalangi dalam hidup saudara, tanggalkan semua itu. Reputasi, kekayaan, jabatan kita yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, seperti Sakeus, segala gengsinya ditanggalkan dan melihat Yesus. Dan ada respon dari Tuhan. Dan Yesus melihat orang itu, dan dia berkata, "Hei Sakeus, turun, aku mau datang di rumahmu." Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tuhan berkata hari ini terjadi keselamatan atas hidup kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Jangan tinggalkan Tuhan. Terus percaya akan Tuhan, terus cari dia, dapatkan sampai kita menemukan dia. Karena dialah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami. Ternyata dunia, kekayaan, harta benda, uang bukanlah segala-galanya. Jabatan, kedudukan bukanlah segala-galanya. Tapi Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya. Itu yang membuat kami, ya Tuhan, untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kalau terjadi kekosongan dalam hidup kami tentang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan isi hidup kami dengan Yesus masuk di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau menguasai, Engkau memimpin hidup kami,
Sehingga ketika Tuhan menjamah kami, maka hidup kami, ya Tuhan, adalah hidup bagi Tuhan. Dan uang kekayaan bukanlah segala-galanya. Hidup kami ada pertobatan, ada buah-buah roh yang muncul dalam kehidupan kami. Karena sudah terjadi keselamatan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau jamah setiap kami, memberkati setiap kami yang dengarkan firman Tuhan hari ini. Sehingga bertumbuh semakin hari, semakin hidup kudus di pemandangan Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan semakin berarti dan memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan sabdamu menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.